Bismillah bi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, baru-baru ini viral teman-teman bahwa ternyata dari golongan-golongan artis kemungkinan mereka jobnya semakin sepi ya, tidak ada panggilan ya. Jadi mereka itu sibuk membahas tentang kekristenan karena mungkin itulah cara bagaimana mereka akhirnya menjadi tenar kembali atau dibicarakan ya. Itulah yang mereka lakukan ya, khususnya baru-baru ini Syahrini ya. Ahli itu dia lakukan mungkin ya pasti dengan unsur kesengajaan, tidak mungkin enggak, karena itu bentuk tulisan-tulisan yang dia katakan ya. Teman-teman, kali ini kita akan melihat mungkin Syahrini perlu belajar dari apa yang disampaikan oleh Sofiatul berikut ini supaya dia itu tidak asal bicara gitu ya. Dia asal bicara, dia tidak asal ngomong, karena itu menimbulkan hal-hal yang kurang baik di masyarakat, apalagi dia seorang public figure ya. Dan kita memohon supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, supaya tidak menyalahpahami tentang kekristenan teman-teman. Karena kekristenan itu sekalipun sebenarnya ada banyak yang menyalahpahami, dituduh palsu, sudah dibuktikan bahwa dia tak berdiri kokoh tanpa baper ya. Jadi mari kita cerdas, semoga orang-orang yang mendengarkan belajar baik-baik, supaya tidak menjadi buta di dalam memahami keyakinan orang lain. Jangan skip supaya kita mendapatkan informasi. Ini dia videonya teman-teman. Mereka menafsirkan kitabnya orang lain, kitabnya agama orang lain. Ya, saya tantang Anda kemenak, masuk. Ya, saya pengen dengar penjelasan Anda dari orang Departemen Agama yang mewakili Departemen Agama. Masuk dan jawab kami rakyat jadi mandu ya guna ya. Anda lihat waktu Jawahirul, waktu Pak Gracia pernah memprotes ya dengan keluarganya Jawahirul yang mengatakan Alkitab sudah dipalsukan, PGI tidak berbuat apa-apa, bahkan dikatakan hanya memaafkan saja. Jadi PGI tidak bisa melakukan apa-apa atas Indonesia. Revolusi harus terjadi di Indonesia, dan saya memerlukan dukungan Anda ya. Saya memerlukan dukungan dari jemaat-jemaat di gereja seluruh Indonesia ya. Tolong subscribe channel Al-Hayat dan dukung saya, dukung kita. Anda tidak bisa berharap dari pendeta-pendeta teman-teman. Ya, mereka mempunyai berbagai konflik of interest dan kepentingan-kepentingan, dan juga PGI. Jadi kita harus dari jemaat sendiri yang membuat satu revolusi gerakan atas Indonesia. Karena itu dukung dan subscribe. Sebarkan video Al-Hayat ini, sebarkan ke seluruh Indonesia. Sampai ke pelosok-pelosok supaya masyarakat muslim terbuka matanya dan tahu apa yang sudah dilakukan Islam atas Indonesia. Ini saatnya seperti apa yang sudah terjadi di Iran teman-teman. Pergerakan revolusi di Iran luar biasa. 60% masjid ditutup. Dan itu adalah visi kita. 60% bahkan 70% masjid Indonesia harus segera ditutup. Ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman ya. Kita mau lihat dulu. Emang musim ini kurang ajar ya? Jangan teman apa kan berjalan di Taman Eden aja nggak ada kok. Ada nggak gitu? Coba ada nggak dia buat? Ada udah cari tuh di Google sekalian di Gawaira tuh. Udah googling. Suara lu kayak siapa ya Zonen ya? Aduh, siapa suaranya? Sonen kayak Sonen suaranya. Si Sonen ya kayak Sonen suaranya. Oh iya. Iya. Bodoh. Tanyain lagi. Harusnya kalian jangan, ini kan dia merasa mereka sah-sah aja mencuplik-cuplik kitab orang. Padahal Allahnya itu menurunkan kitab, bukannya disusun oleh para nabi, disusun oleh kesaksian oleh para rasul. Kenapa yang diambil kesaksian para rasul? Ambil dong yang diturunkan Allah dong. Surat Hud ayat 69 sampai 70, Pak. Nomor berapa? Apa itu? Surat Hud itu. Surat Hud. Surat Hud nomor berapa? Nomor berapa? 69 sampai 70. 69 70. Gimana bunyinya itu? Yang saya baca ya. Pakai buku. Ini kalau tidak pakai data kita harus. Soalnya itu kitabmu soalnya. Kita ikro. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami malaikat-malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan salaman, selamat. Ibrahim menjawab salamun, selamatlah atau selamatlah. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyembuhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tatkala dilihatnya
dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya. Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Dan istrinya berdiri di balik kuburan, lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak. Dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Itu yang kedatangan malaikat itu di situ. Yang anda yang dibenarkan di dalam Alkitab begitu. Bang, tunggu, Bang. Pertanyaan saya kan Allah menampakkan diri, Bang, bukan malaikat. Iya, Allah tidak pernah menampakkan diri. Siapa kita? Mau dia tampakkan? Kami dijadikan manusia. Lalu kenapa kamu samain? Yod-Heh-Vav menampakkan diri. Hah? Di mana itu? Yang iblis itu? yang tersimpan. Abang. Ya, coba. Ya bacalah di Bang, Kejadian abang berani gak? 18. Bang, abang bilang itu iblis. Abang berani gak ngomong gitu sama orang Yahudi, Bang? Abang berani gak bilang gitu ke orang Yahudi? Saya tanya. Itu Berani kalau nggak ada dasarnya, pasti saya berani. Karena begini, Allah tidak pernah menampakkan diri kepada manusia, kecuali dia berbicara kepada Musa. Itu Allahmu, Pak. Bukan Tuhan kami, bukan Allah kami. Allah kami menampakkan diri. Yahudi, Yahudi, Bang, yang agama tertua aja, yang selaras Agama dengan tertua, Tuhan, itu sama, Bang. Menampakkan diri, Bang. Menampakkan diri di ayat apa itu? Berapa kali? Surat apa itu? Kejadian 18, kamu baca ayat 1. Kejadian. Oh, jangan di 18, 17-nya aja. 17. Hah? Itu berinteraksi tuh, Abraham. Coba aja baca. Kejadian 17 Kamu ayat baca 1 itu. sampai 22. Makanya kamu coba aja ngomong gitu ke orang Yahudi, digampar kamu kali ya. Tuh berinteraksi langsung tuh Abraham tuh sama Allah. Allah Yahudi, Allah Kristen sama. Ya kalian ujuk-ujuk bilang Allahnya beda. Ngaco. Memang beda kok. Saya tunjukin ya. Surah Sabi Betina 62 tuh berbeda tuh. Saya tunjukin ya. Bukan maksud kaum muslimin. Kejadian 17. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan Yod-Heh-Vav menampakkan diri kepada Abram. Ngerti nggak ini? Wah, dia nge-googling. Biarin aja, dia dengar kok, Kak. Dengar kan tetap dengar kan. Dengar. Nih, kamu baca sendiri. Lihat. Nih, baca. Tuhan Yod-Heh-Vav apa nih? Menampakkan diri. Iya, sudah. Masih kurang. Ayat 18-nya nih. Langsung aja, Miss. Ayat 22-nya itu, Miss. Ketika Allah sudah berfirman kepada Abraham, maka Allah naik. Itu berinteraksi langsung loh, kayak layaknya itu kayak sahabat itu. Itu. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Tuh, ayo. Iblis. Ya Allah. Setahu Allah tidak pernah menampakkan diri kepada manusia itu menurutku. Karena Kenapa kamu sama-samain? Malu kan? begini, Bu. Ketahuan. Agama, kalau agama yang benar itu Anda tahu agama Anda benar. Itu lupa aku. Keluaran berapa? Yang mana? Keluaran Keluaran 17. ya? Keluaran. 17. Oke. Keluaran kejadian 17. Kejadian 17 ya. Ini ya, bro siapa? Ayat ya. Nah, kejadian itu, Bro, itu ditulis 1445 sebelum Masehi, Bro. Nah, kenapa di tahun 600 Masehi? Kenapa di tahun 600 Masehi kalian bilang gak pernah menampakkan diri? Allah cuma berbicara, bukan menampakkan. Kamu lebih Ya. percaya urusan baru. Sekarang kenapa kami cuplik-cuplik kitab yang mengatakan Allah menampakkan diri? Itulah. Itu Allah alam. Cuma Allah yang tahu. Yang jelas barang siapa itu- bertahu Udah berhenti. Kalau Oke, begini aja. Begini, udah turun. kita kasih ini plusnya. Turun. Kalau udah walau alam udah turun. Nyerah udah kibarin. Itu udah munafikun, brother. Bukan munafik, Bu. Kalau orang munafik itu satu dia bilang A, padahal pikirannya B. Ya udah. Ntar
Tanya dulu sih Ayat, tanya ya bentar dulu ya, kutanya dulu ya. Kutanya dulu. Ya, ya. Aku mau nanya, kamu munafik apa enggak? Jawab jujur ya. Enggak lah. Nah, iya, tanya jawab jujur nih. Ya, tidak. Nabi Isa itu umatnya Muhammad. Umat Nabi dia salah satu rasul. Dan tanya ya, Nabi Isa, Islam, umatnya Islam. Nabi Isa, umatnya Nabi Muhammad enggak? Umat itu apa? Umat itu pengikut. Umatnya Muhammad enggak? Itu Jawab bukan lah. umat. Hah? Dia Nabi Allah. Kalau bapak ibu tanya dia Nabi Allah, berarti dia Nabi Allah. Iya, dia rasul, dia Nabi Allah. Umatnya Muhammad enggak Nabi Isa? Iya, umat itu pengikut. Jawab jujur dulu, umatnya Muhammad enggak? Jawab jujur dulu. Isa itu bukan umatnya Muhammad karena bukan umat. Bentar dulu, satu-satu. Ya dulu jawab, umatnya Dia Muhammad enggak? kecuali ibu tanya, dia hamba Allah apa bukan? Dengerin. Jawab iya. Jawab dulu, umatnya Muhammad enggak Nabi Isa? Jawab jujur dulu. Aku mau tes kejujuranmu, jawab dulu. Tunggu dulu, Bu. Ibu tanya salah tapi salah tanya. Enggak ada yang salah. Itu Isa itu umat Nabi Muhammad enggak? Jawab jujur Itu dulu. umat itu pengikut, sementara Kamu bukan jawab Nabi Isa dulu. daripada Nabi Muhammad. Jawab dulu, makanya jawab. Umatnya Nabi Muhammad enggak? Kalau secara literatur, ya berarti kalau ibu mau jawab fair, saya jawab fair. Dia umat, tapi dia bukan berarti umat Enggak yang jujur. Enggak jujur, enggak jujur. Aku tanya dulu Amir. Bang Amir, jawab dulu Bang Amir. Umatnya Muhammad enggak? Jawab dulu. Isa, Nabi Isa alaihissalam itu bukan umat Nabi Muhammad karena Isa hadir lebih dulu sebelum Nabi Muhammad. Iya, bentar dulu. Tapi dia adalah Bentar dulu. rasul utusan Tuhan. Iya bentar dulu jawab ya, itu gantian bertanya, gantian gitu loh. Bentar dulu ya. Sekarang aku tanya, Isa sholat nggak ya? Gantian satu-satu lah. Isa sholat nggak? Sholat nggak Isa ya? Jawab ya. Buka mic-mu. Sholat nggak? Syahadat enggak? Syahadat. Sholat nggak ya? Sholat aja sholat. Ya. Buka dulu mic-mu ya itu. Amir itu buka dulu mic-nya. Isa sholat nggak? Isa Iya, dia sholat. Dia sholat. Mana ayatnya dia sholat? Coba Bapak setahuku di Alkitab Bapak bisa menerangkan bahwa dia sholat. Alkitab, Dia sholat. Alkitab nggak ada nama di Alkitabku Isa. Alkitab nggak ada nama Isa di Alkitab. Yesus itu bahasa Hebrew. Yesus itu Nggak ada bahasa Isa di Hebrew. Alkitabku. Mana ada Yesus? Di Itu bahasa kitabmu Inggris juga. Isa Jesus. sholat nggak? Di kitabmu Isa sholat. Aduh, Di gimana? kitabmu Isa sholat nggak? Di kitabmu Isa sholat nggak? Jawab dulu. Begini, di dalam hadis di kisah Israel lihat Aduh, di dijelaskan kitabmu. kalau Nabi Isa Di itu Quran, sholat 3 kali apa Di di dalam Quran. 3 waktu. Di Quran. Di waktu pagi, Di di waktu petang dan di waktu malam. Ngarang kau nggak ada. Mana ayatnya buka Isa dulu. melepaskan takutnya. Coba di Alkitab Ibu ada sendiri di luar. Buka dulu ayatnya mana? Isa sholat nggak? Buka dulu ayatnya mana ayatnya? Kasih dulu Oke, ya. saya baca di Alkitabnya Ibu ya. Oh Alkitab, kau mengimani Alkitab sekarang ya? Kau sudah murtad kau ya? Kau sudah murtad ya? Teman-teman dia udah murtad ya? Dia sudah murtad loh. Tanya Qurannya dia jawab Alkitab, dia sudah murtad. Dia sudah murtad ini. Kamu ini sudah murtad ini. Bukan. Kita tanya tentang Isa dia jawabnya Betul. Yesus. Kamu dipuji Tuhan kamu Saya sudah bilang murtad. tuh. Puji Nabi Tuhan kamu Muhammad sudah itu murtad. sebelum. Situ Kak. Iya kan? Tuhan, Dia kamu sudah lagunya murtad. itu Ya menceritakan teman-teman ya. kisah-kisah yang Saksinya sebelumnya. nih. Ya, puji Tuhan kamu sudah murtad. Iya. Kamu kapan mau dibaptis? Syahidallahu la ilaha illallah Kapan Muhammadur kamu mau Rasulullah. dibaptis? Kapan kamu mau Ya dibaptis Allah, ya? la ilaha illallah Ya, Muhammadur kamu Rasulullah. kapan mau Lagi ke situ Kak Fer. Ditanya di sana dia jawab Gini, gini, gini. ya. Bu, Bentar dulu ini kalau kejujuran tidak ya. menyimpang Bentar dulu. menurut saya itu, Bu. Bentar dulu Saya teman-teman. sudah Oke. sudah Nih, bentar dulu. menikahkan itu, Bu. Nih, bentar dulu teman-teman. Inilah bentuk kejujuran Yayat. Yayat lebih percaya Alkitab dibanding kitabnya. Ya, Yayat lebih percaya Alkitab bukan. daripada ayatnya. Ini buktinya nih. Ini viewer 230 membuktikan Yayat lebih percaya Alkitab dibanding Quran. Saya bertanya Isa di kitab Alkitab. Puji Tuhan ini. Begini. Jujur ini. Orang Benar nggak? Jujur. begini. Anda jujur sekali puji Tuhan nih. Jujur ini. Baru Yang kali jelas ada yang jujur. diperintahkan Baru kali di ini. surat Al-Baqarah, berpuasalah kamu Dia balik sebagaimana lagi. orang-orang terdahulu atau nabi-nabi dahulu. Nabi Isa itu puasa. Ya ya, Kita tahu, kita aku tahu. nanya sholat, kok lari puasa? Aku nanya Begini, sholat loh, kita kok lari harus tahu. puasa sih? Kamu jangan Misalnya sholat. Oke. Iya, sholat itu dibahas di Alkitab Ibu. Ayatnya mana dia sholat kok kita? Oke. Tapi loh. Nggak apa-apa, Fet. Kita ikutin Fet. Gini. Ada nggak di Alkitab tertulis Yesus itu sholat berapa rakaat? Ada nggak di Alkitab? 3 kali katanya. Emang kalian sholat rukun kalian sholat 3 kali? Aku tanya. Jawab jujur. Gini, Coba. karena Ada nggak? Isa menjalankan Nabi Isa, Yesus Kristus itu mengikuti hukum Taurat. Bentar. Ingat, mengikuti hukum Taurat. Dan Musa menjalankan 3 waktu itu. Ya, kalau dia Begitu. Diam dulu bentar dulu teman-teman. Ya, aku tanya tadi tentang Isa loh. Kok jadi Iya. Yesus sih? Bentar dulu teman-teman. Aku Oke, tanya oke. tentang Isa. Kok kamu jawab tentang Yesus? Kamu udah ini ya? Udah percaya Isa di Bentar dulu, Nabi ya. Israel. Bentar dulu ya. Jawab dulu. Ya, oke. Kamu sudah mempercayai Tuhan Yesus. Jawab dulu. La ilaha illallah. Kalau saya ini, Aku tanya Isa kok kalau kamu jawab tentang Tuhan bersinggungan dengan Yesus. itu, masalahnya Yesus itu menurut saya Kamu ini sudah bertobat. Dia- sudah mengimani Yesus. karena saya sayang,
tidak mungkin dia dia maaf, sayang dia- loh. kemudian dia Masa dia jadi Tuhan, selesai, kalau dia sudah dibasmi, murtad dia dimatikan. Itu Dia yang sayang kita loh. saya. Puji Tuhan Yayat, loh. kalau Puji Tuhan kalau loh. Isa adalah Yesus ada konsekuensinya Yayat. Konsekuensinya Allah tidak mengetahui di mana lahirnya Yesus. Berarti diskualifikasi Maha Taunya. Begini Bu, begini. Itu konsekuensinya, Analogi yang tepat Pak. kemarin itu yang saya jelaskan. Ibu tahu, selain penjajahan Belanda untuk merebutkan rempah, ternyata meninggalkan lari-lari. hotel. Lari-lari loh. Ada salah satu singkupan, ada bahasa yang sebenarnya katanya itu cacat gitu loh. Jangan terlalu lari. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi yang ditulis Alkitab, yang ditulis oleh para perawi yang dulu, kita belum tahu. Nggak ada Karena perawi, apa? Pak. Yang kita tahu Nggak ada itu perawi. semua murid Yesus itu dibunuh dalam keadaan yang tidak benar. Bentar. Ada yang Dalam misalnya keadaan tidak X lah, benar. ada yang Bentar dulu. Iya, kan? Ya, balik lagi ke tadi. Kamu belum jawab pertanyaanku loh. Mana Ya. ayatnya kalau Isa itu sholat? Sholat kalian turutkan Islam, sholat 5 waktu dengan gerakan berdiri, sembahyang 45 derajat. Pokoknya itulah gerakannya, bukan cuma sujud Kalau ya. ibu mau tanya soal itu, Gerakan sholat itu udah tertentu. Ah. Ya, sekarang Oke. tanya, mana Ibu baca. ayatnya dia sholat dan Tahu ayatnya nggak? sholat 5 waktu. Silakan Isa lo ya. Isa, jangan ngomong Yesus. Aku tanya tentang Isa kok jawabnya Yesus. Kamu berarti udah murtad nih kalau kamu jawab Yesus nih. Aduh puji Tuhan kamu ntar lagi dibaptis. Ayo cepet. Kamu harus pintar hari ini, ayo. Yayat ini ada kemajuan dia. Dia sudah bisa menyebut Yesus loh. Dia sebut Isa itu Yesus loh, bayangkan loh. Ayo Yayat. Orang Muslim selalu begitu, Kak. Iya, Kalau nggak begitu dia nggak bertahan jadi Muslim. betul. Semua Muslim begitu harus mengakui Yesus adalah Isa. Kalau nggak dia murtad. Ayatnya Yayat. Kasih ayatnya. Buka Kasih tahu, Bang. Surat 2 ayat 62. Buka Bang, buka ayatnya Bang. Biar dia jangan hoax, nanti dikira hoax kan. Orang ini kan takutnya nanti hoax. Kita pakai data ya di sini ya teman-teman ya. Di sini nggak ada, cuma congor doang nggak ada ya, pakai data ya. Ya kan nggak tahu tuh, saya kasih tahu ayatnya. Surat 262 ayat. Tuh dengar ya, kamu balik aja ke layar sini ya. Ya Yat. Lagi cari data. Tapi tahu nggak cari data yang dia cari di mana? Di Alkitab. Betul. Dia sibuk mencari data. Kenapa? Karena di Qur'annya tuh dia nggak nemu apa-apa di situ yang menjelaskan. Surat musliman Quran, dia mengingatkan ada kisahnya dan kemudian faktanya kan ada, begitu loh. Kisahnya di mana? Jawab dulu yang tadi ya, tentang sholat itu loh. Di Bisa sholat Quran. di mana? Jawab dulu. Ayo. Kemenak. Benar sih. Sedikit bang. Silakan. Iya. Tolong ada jemuranku ini, berangkat jemuran saya dulu. Iya ya apa-apa. Silakan Alexa dulu. Ya, kalau sportif gini kan enak ya diskusinya. Itu kan abang tadi membahas kalau aku nggak salah dengar itu kan tentang Isa yang yang disampaikan di situ narasinya kan. Nah antara Isa dengan Yesus itu kan nggak mix, beda gitu loh. Ya, kita memang bahas pengikut Nabi Isa. Tadi kan pertanyaan host itu adalah di Iya, mana iya. Isa gitu. Kalau masalah kalau konteksnya itu ke Isa kan nggak ada masalah. Sekarang yang dipermasalahkan itu kan ke Kristusnya. Nah, jangan lari dulu ke sana. Yang kita bahas Alexa. itu Anda mengikuti Nabi Muhammad. Ada Iya. orang juga mengikuti Nabi Isa. Iya, Dan Nabi Muhammad iya, berakhir di kuburan sampai hari ini ya. Kalau abang kan konteksnya kan maaf cakap ini abang kan bertanya gitu ke seberang orang abang kan gitu. Akulah orang seberang abang kan gitu intinya nih. Isa, Alexa, dengar ya dipotong dulu ya. Dari awal juga saya bertanya tentang Nabi Isa, tapi si Yayat menjawab selalu larikan ke Alkitab. Pak Amanda, bukan kami yang salah ya dari tadi. Dan ini yang dibuka tentang ini dari mana? Dari sumber kalian loh. Iya. Ini kita berbicara tentang Isa. Iya. Lah, kenapa benar, Anda? iya. Nggak ada Sekarang masalah di situ. Alexa dengar dulu. Kenapa Anda marah ke kami? Salah kami apa? Nggak ada marah. Anda harus yang urusannya sama Yayat. Kami tadi tidak. membahas Aku Isa. marahnya itu karena ada statementmu tadi membilangkanmu itu panggil bawa ke sini gitu biar aku tatar gitu. Kamu dengar. Memang harus ditatar. Saya dengerin Alexa. Pak, benar harus ditatar. Tahu nggak kenapa harus ditatar? Alkitab di situ catat dimasukkan di mana? Di kalian. Terus di saya enak-enaknya diganti. Wajar harus ditatar gitu loh. Bukan cuma filosofi ya. Saya pun setuju kalau itu harus ditatar. Harus ditatar. Kenapa? Tidak mengimani tapi dicolong-colong. Kita tidak diimani tapi dicolong-colong, diganti-ganti. Kalian pencuri. Kalian tak mau malu. Pencuri. Kalian pencuri. Oke, yang pencuri di bawah dulu. Yayat kayaknya lebih pintar dibanding kamu kayaknya.
Kamu turun dulu, coba balik saya. Di bawah dulu, kamu belajar dulu. Yang pencuri-pencuri di bawah dulu ya. Belajar dulu yang pencuri-pencuri. Oke, lanjut Bu Sofi. Ituin aja, ini salah. Biar dia belajar dulu di bawah. Yang pencuri di bawah dulu. Biar ngerti apa artinya pencuri. Dia minum es enak banget itu. Departemen Agama sembarangan. Iya, gua minum es nih. Iya, dia tidak mengakui dia mencuri. Orang bodoh pun tahu kalau kalian itu mencuri. Udah Kalau diganti kita lagi. Alkitab, kita ambil dari penafsiran Quran, saya tafsirkan seenak cara pandang Alkitab bagaimana? Mau kalian? Hah? Kalian Isa dibilang disamakan dengan Kristus, sudah gitu Isa keponakannya Musa dan Harun aja kalian menyalah-nyalahkan Alkitab. Padahal itu sejarah. Dasar sejarah itu kalian. Ya, bagaimana mungkin Isa jadi keponakannya Musa dan Harun sejaman sama Musa? Malah kalian tadi menyalahkan dari Daud, Raja Daud mengejar suruh menangkap Isa Al-Masih. Daud dan Isa Al-Masih sejaman, malah kalian salahkan Alkitab. Itu sejarah kok. Kan gobloknya kalian itu loh. Suruh orang MUI ke sini. Ya, hadapi saya kalau berani. Suruh Departemen Agama memberikan pertanggungjawaban kenapa mereka mengambil Alkitab untuk menafsirkan Quran. Saya mau dengar dari orang Departemen Agama sendiri bicara di seluruh masyarakat Indonesia. Gak usah banci kalian, Islam Indonesia. Ya, beraninya menista agama orang. Ya. Tapi kalau kita jewer, kita bukain kalian Quran, nggak terima. Heran sama kalian. Gak terima. Maunya apa kalian? Islam Indonesia. Oke. Agama Kristen ambil dari Alkitab Kristen. Selama tidak menarik penafsirannya dari Alkitab Kristen, saya bersumpah demi buah tin dan buah zaitun, demi kuda yang berlari terengah-engah, saya tidak akan berhenti untuk mengekspos nabimu dan akhlak bejat daripada nabimu. Dengerin kalian itu ya. Dan saya di sini bebas berkoar-koar apapun. Ya, tidak ada yang membatasi saya di sini mau ngomong apa. Jadi kalian di Indonesia jangan kalian sembarangan dengan kami orang Kristen. Ya. Jangan kalian hanya berani menista agama Kristen di Indonesia. Mengambil Alkitab kami untuk menafsirkan Quran. Ya. Lalu kepanasan kalau kami membongkar data sejarahmu, betul nggak? Giliran disenggol dikit marah, giliran kita semuanya dicomot. Giliran kita mau meluruskan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu tidak sejaman dengan Musa seperti kata Quranmu. Isa Al-Masih itu mamahnya adalah Maryam, saudara perempuan Harun, Harun saudara laki-lakinya Musa, dan mereka anaknya Imron. Maryam itu binti Imron di surah 66 ayat 12. Itu salah sejarah besar dan itu sudah cukup untuk membuktikan pada saya bahwa Quran ini buatan manusia. Jadi kalau tahun 2023 masih ada orang beragama Islam, itu namanya kebodohan dunia informasi, teman-teman. Ya. Bahkan saya baru melihat 2 TikTok, 2 video, satu tentang Iran. Bagaimana sekarang orang Iran berbondong-bondong masuk Kristen. Gereja-gereja bawah tanah di sana berkembang luar biasa, gereja selnya. Dan dia punya satu broadcast satelit namanya Mohabbat TV. Mohabbat TV ini menjangkau masyarakat Iran dengan bahasa Arab tentang kekristenan. Ya. Dan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan tentang Muslim. Kalian jangan main-main di dunia informasi terbuka ini. Itu pertama. Yang kedua, tadi saya baru melihat pendebat daripada apologet Muslim yang ada di Kanada. Siapa itu namanya tuh yang Syabir Ali. Ya. Orang Muslim sekarang mulai bertanya-tanya apakah Muhammad mempunyai budak seksual atau wanita simpanan. Konkubin itu wanita simpanan. Lalu Syabir Ali berkata, iya dulu Muslim nggak tahu ini, tidak banyak bertanya-tanya, tapi di dunia informasi ini mereka mendapatkan informasi yang begitu melimpah dari YouTube dan dari TikTok. Ya, tentang siapa Muhammad, kehidupan Muhammad itu sudah kita bongkar habis. Sehingga tidak ada lagi ruang tersembunyi bagi Islam untuk menutup-tutupi moral bejat nabinya dan menutupi pengajaran Islam. Ustadz Wifi kemarin dari Nahdlatul Ulama NU, sekretaris NU nih ya, lapor kepada Habib Rizik. Dia mengkhawatirkan pemutatan besar-besaran yang terjadi lewat media sosial. Kenapa? Karena apologet Kristen sekarang kita mengerti hadis, kita mengerti ajaran Islam, kita membaca biografimu, dan itulah yang mereka takutkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Semua murtadin Indonesia harus bersatu, baik yang di offline maupun online. Saya serukan, pemurtadan ini harus kita dorong mempercepat sampai 70%. Itu yang Tuhan kasih pada saya bertahun-tahun yang lalu. Visi yang Tuhan kasih adalah 70% daripada bangsa Indonesia. Sekarang sudah 30%, teman-teman. Tugas kita tidak sukar. Tinggal 40% lagi. Ya, pemurtadan dan gelombang ini harus terjadi. Sama seperti di Pakistan, teman-teman. Ketika Kristen di-ban, tidak boleh lagi didengarkan oleh rakyat Pakistan. Negara sama seperti yang terjadi di Indonesia sekarang, Sunnah Nabi ya, channel Sunnah Nabi, itu di-ban. Tetapi makin viral. Pada waktu itu Christian Prince di-ban dari Pakistan, tapi dia sudah berhasil menghasilkan murtadin yang luar biasa. Salah satunya ada teman saya yaitu Adam Seeker. Dan kalian tahu, Christian Prince tidak bisa berbahasa Urdu.
Adam Seeker itu fasih berbahasa Urdu, memang itu bahasanya dia, kayak kita bahasa Indonesia begini. Dan sekarang sekali live, dia menghasilkan pemurtatan yang luar biasa di Pakistan dan India dalam bahasa mereka sendiri. Sekali mereka live sekarang yang mendengarkan 5.000 sampai 12.000 Pakistan dan India. Abuna Zakaria Butros memurtadkan kurang lebih 16 juta orang muslim, termasuk syekh-syekh yang kalian nggak tahu aja sekarang ini. Ya, 16 juta, kepalanya dihargai 6 juta US dollar. Kau tipu saja. Ya. Loh, kalau kamu nipu, kamu datang ke sini, kamu temui saya di sini. Orang bagaimana mau ditemui, oleh kamu aja sembunyi gitu kok. Loh, saya sembunyi, saya tidak pernah bersembunyi, saya tidak pernah berselingkuh, saya tidak pernah satupun masuk penjara ataupun berurusan dengan polisi. Saya bahkan tidak pernah berurusan dengan orang pajak, berurusan dengan kepolisian, nama saya bersih. Saya tidak pernah bersembunyi, Pak. Ya. Jadi kalian muslim Indonesia siap-siap gulung tikar. Visi yang Tuhan berikan kepada saya, penglihatan bertahun-tahun yang lalu, 70% dari bangsa Indonesia akan dimenangkan. Itu akan terjadi. Yesaya 60 itu akan digenapi. Tuhan berkata begini, dari kaum Bani Kedar dan Nebayot, pemanah-pemanah mereka hanya tinggal sedikit saja. Dan mereka akan seperti merpati yang pulang ke kandangnya. Anda baca nubuatan, Yesaya 60 ayat 7 dan 8. And God gave me this vision. Tuhan memberikan saya visi ini bertahun-tahun yang lalu. Bukan oleh seorang hamba Tuhan. Ya, tidak ada mustahil. Kalau Iran dari 75.000 masjid, 50.000-nya sudah tutup. And it will happen all around the world. Eropa sekarang sudah mulai menolak Islam. Di Amerika sini, murtadin melayani orang-orang pengungsian Afghanistan yang mengungsi ke Amerika, dan sudah banyak dari mereka yang murtad. Gereja Arab di Amerika sini berkembang dengan sangat pesat. Saya kasih tahu Anda, termasuk salah satunya gereja Iran. And we will not stop. Kita tidak akan pernah berhenti berperang melawan kerajaan kegelapan. Saya kasih tahu Anda. Amin. Amin. It is time for our generation, teman-teman. Hidup kita nggak lama lagi. Saya memberikan Anda tongkat estafet. Ya, saya memberikan Anda tongkat estafet atas Al-Hayat di gereja di Amerika itu banyak gereja yang gulung tikar. Sampai ke seluruh dunia. Kita akan mendorong pemurtadan atas Indonesia. Kita akan bekerja sama dengan gereja-gereja dan para murtadin di Indonesia untuk mempercepat proses pemurtadan atas Indonesia. Ya, gelombang ini akan terjadi. Ini generasi baru yang saya lihat. Kalau dulu pendeta-pendeta lewat KKR mengeluarkan dana besar miliaran untuk membuat kebangunan rohani dan kesembuhan rohani. Now it's time for our generation. Ini waktunya untuk generasi kita bangkit berapel jet. Defense untuk membela iman kita dan mempertahankan iman Kristen dan bongkar siapa itu akhlak Muhammad. Bongkar ajaran Quran dan siapa itu Islam. Gereja tidak bisa mengajarkan ini, teman-teman. Saya belasan tahun menjadi Kristen, tidak satu pun saya pernah mendengar pendeta bicara tentang Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Christian Prince membuat satu gerakan besar atas seluruh dunia. Saya ingin melihat Irak segera dimurtadkan sama seperti Iran. Kita berdoa. Gereja bawah tanah Arab Saudi berkembang dengan sangat luar biasa, teman-teman, di bawah tekanan. Saya kasih tahu Anda. Ya. Justru tanpa penganiayaan dan tanpa tekanan akan membuat orang Kristen lemah. Saya kasih tahu Anda. Anda berbahagia di negara di mana ditekan, api itu tidak boleh padam. Kalau Anda berada di Amerika seperti kita, teman-teman, di sini terlalu nyaman. Kekristenan terlalu nyaman Anda. Justru Anda bersyukur ketika Anda berada di Iran, di negara-negara yang kekristenan ditekan, akan semakin merambat, teman-teman. Syria, ya, lihat ketika orang-orang Kristen Koptik dibunuh, bukannya Kristen makin hancur, justru makin berkembang. Tapi tempat di mana nyaman, ada kenyamanan dan comfortable, saya kasih tahu Anda, be careful, berhati-hati. Ya. Karena itu api itu harus terus dikobarkan, teman-teman. Makanya saya nggak saya membagi waktu saya antara membaca firman Tuhan, mengajar di Alkitab di gereja dengan di YouTube. Ya. Dan saya bersyukur gereja-gereja di Amerika respect me. Luar biasa sambutan mereka. Ya. Saya bersyukur ternyata penggemar Sofia sampai ke Amerika, teman-teman. Saya tahu ada banyak orang ingin ketemu dengan saya. Banyak orang pengen ketemu dengan saya. Banyak orang WA ke saya, Bu, Sofia tuh saya mimpi. But I'm very sorry, saya tidak mungkin bertemu dengan Anda semua. Kenapa? Karena saya tidak membangun kerajaan saya sendiri. Saya membangun kerajaan Tuhan. Makanya Anda tidak tahu nama saya, Anda tidak tahu muka saya. Ya. Saya tahu ada banyak fans saya termasuk di Amerika sini, teman-teman. Ya. Saya ludahi nabimu. Ya, nabi pedofil cabul. Ya. Saya ludahi MUI. Saya ludahi. Saya ludahi kalian semua ustadz di Indonesia termasuk Menakem Ali. Kau di sini ngapain Sundel? Melacur. Ya. Agama pelacuran itu harus segera diberantas dari Indonesia, teman-teman. Agama kawin muta'ah itu harus segera diberantas.
Ya kalian lihat tuh di daerah puncak. Orang-orang muslim kawin mut'ah, kawin kontrak dengan pelacur. Enak dong, enak. Itulah yang Islam ajarkan. Menikahi bocil dan anak kecil, surat 65 At-Talaq ayat 4. Itulah yang Islam wariskan kepada Indonesia. Ya. Dan kalian harus ingat teman-teman, impact yang kita lakukan begitu besar sehingga Ustadz mereka menyediakan 100 pengacara hanya untuk menangkap Sofia Al-Hayat, bayangin. Dan mereka harus koordinasi dari Sabang sampai Merauke. Bukan cukup dari Indonesia, Ustadz Ahmad Waki hanya untuk menuntut Sofia Al-Hayat mengkoordinasi Ustadz dari Yaman, Maroko, Arab Saudi, dan Irak, bayangin. Aduh, semangat banget sih Bu. On cam aja kenapa? Bacotnya aja dari tadi. Malu-maluin Indonesia. Ya. Ya. Akhlak bejat Muhammad itu sekarang sudah terbuka di internet, teman-teman. Fake aja, akun fake doang yang bacot. Sudah kita buka di internet. Bacotmu yang gede keterlaluan di Indonesia. Ya. Kalian hanya bisa keluar-keluar menutup rumah ibadah di Indonesia. Kalian hanya bisa keluar-keluar membunuh orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, mengebom gereja saya. Ya. Terorisme di pesantren-pesantren itu yang diajarkan di Indonesia. Sudah saatnya mereka gulung tikar, teman-teman. Densus 88. Ya sudah berkoordinasi untuk apa? Untuk menggulung paham terorisme akarnya dari mana ajaran Muhammad. Ya, mereka bahkan sekarang ini di Indonesia katanya beribadah Islam di rumah-rumah dilarang, akan diawasi. Kenapa? Dulu zaman Soeharto masih ada Intel. Ada Intel yang mengamati ajaran Islam. Sekarang ini Intelnya lemah. Anda perlu tahu intelijen negara sekarang ini lemah. Mereka MUI mencoba menutup ibadah Islam di rumah. Kenapa? Karena itu akar terorisme. Mereka membrainwash otak-otak bangsa Indonesia Islam yang gampang dijual agamanya ini untuk minum kencing onta. Di brainwash untuk memasukkan ajaran radikalisme. Ya? Masa yang benar. Bu Sofi. Lanjut dulu Bang Talita. Bu Sofi kena ini dia. Peringatan dia. Bang Talita monitor. Alhamdulillah udah keluar jin gombel. Parah, mulutnya parah. Terus kamu bisa jawab dia nggak? Gak bisa. Ya? Jangan tinggal di Indonesia, bilang jangan tinggal di Indonesia. Kalau kayak gitu mulutnya, jangan tinggal di Indonesia. Pergi dari luar negeri sana, jangan di Indonesia. Saya memang tidak tinggal di Indonesia, kenapa? Alhamdulillah kalau gitu. Ya Allah, ada orang kayak begini. Oh iya, saya akan bongkar terus akhlak bejat nabimu itu. Terus kami yang ditinggal di Indonesia ini, gereja kami ditutup. Bagaimana tuh? Mana dalilnya, mana buktinya, ngemeng aja. Banyak tuh udah di media kalian ya. Kita ini harus kasihan teman-teman. Mereka ini benar-benar sudah di brainwash dari bayi, dari kecil. Kayak tetangga saya tuh. Dan mereka nggak tahu apa-apa tentang Islam. Matamu di brainwash dari kecil. Kamu mau bukti? Kita tes Kristen luar biasa. Di Prancis 200.000 anak dicabuli oleh pastor. Luar biasa. Hore. 200.000 anak dicabuli oleh pastor di Kristen. Yang kita bicara tuh ajaran. Babu-babu yang dicabuli Muhammad berapa banyak? Wey, iblis, dengerin iblis Kristen yang sesat seluruh dunia tahu. Hah? Malu kalian membuka nabimu yang mencabuli babu-babu itu? Iblis itu kalian tuh yang muslim-muslim Indonesia itu. Ya. Islam itu dibangun di atas deception atau penipuan. Yesaya 60 itu akan segera digenapi, teman-teman. Kita percaya hanya orang-orang yang hatinya seperti merpati lah yang akan pulang ke kandangnya. Mereka akan kembali kepada iman yang benar. Ya. Memang kasihan sekali, mereka ini di brainwash-kan dari kecil ya. Teman-teman saya yang muslim, saudara saya muslim. Juga mereka jarang puasa, nggak tahu apa-apa, baca Arab juga nggak bisa, belepotan. Ya. Kalaupun bisa ngaji cuma ngapal doang. Ya saya tanya teman saya, kamu kalau baca Quran tuh, sekarang gini loh, ketika saya ngerti artinya Quran, saya bilang, loh kok ini bisa nggak murtad ya? Aneh. Ternyata ketika saya kamu kalau baca Quran tuh kamu ngerti nggak sih artinya? Enggak. Lah kamu yang kamu baca apa? Ada terjemahnya? Enggak, dia baca bahasa Arabnya doang. Jadi kamu baca Quran itu kamu nggak ngerti artinya, saya bilang. Enggak. Ternyata 85% muslim Indonesia tuh nggak ngerti artinya. Jadi ketik dulu ya, kalau tetangga saya sebelah rumah saya belajar ngaji, saya pikir itu mereka ngerti artinya, enggak, ternyata belajar membeo. Cuma bisa bahasa Arabnya tapi nggak ngerti artinya. Kalau saya dulu pikirnya gini teman-teman. Kalau saya dulu ngeles bahasa Inggris, saya belajar bahasa Inggris, saya tuh ngerti artinya gitu loh. Ketika diajarin lagu dalam bahasa Inggris, diajarin grammar, diajarin tenses, saya ngerti artinya. Karena kita suruh ngapalin vocabulary. Ya, ini meja, table, kursi, chair.
apple, orange, itu dihafalin. Artinya ngerti tuh. Saya pikir dulu begitu kalau orang-orang tuh belajar ngaji. Ternyata nggak ngerti artinya. Apalagi mereka kebiasaan ke masjid nggak pernah bawa Quran. Nah kalau kita bawa Alkitab, kita baca, kita pelajari. Saya lebih mendalam lagi, saya studi the Bible. Bukan cuma baca aja, saya mempelajari betul bahasa-bahasa yang ada di dalam Alkitab kita. Saya mempelajari manuskrip Alkitab kita. Saya mempelajari bagaimana Alkitab ini bisa sampai di tangan kita. Sama seperti ketika saya mempelajari Islam. Saya pelajari bagaimana ini Muhammad kok bisa jadi nabi. Ternyata nggak pernah diurapi. Padahal nabi itu harus seorang yang diurapi. Nabi itu harus terima firman dulu, baru penggenapan nubuatan kejadiannya. Muhammad enggak, kejadian dulu, baru ada ayat turun, namanya asbabul nuzul. Lah ini aneh. Ketika dia terima, saya mempelajari bagaimana nih Muhammad kok bisa terima wahyu. Dia bisa dalam kondisi trance itu artinya dia secara nggak sadar, matanya terbalik, dia mulutnya mengeluarkan busa dan mengeluh seperti onta muda, diselimuti sama sahabat-sahabatnya. Ini tanda-tanda epilepsi atau ayan. Waduh. Ya? Dan di dalam Alkitab tidak pernah ada nabi ketika bertemu dengan Tuhan mendapatkan wahyu mempunyai gejala-gejala epilepsi seperti Muhammad ini. Saya sendiri mendengar suara Tuhan dan tidak pernah saya jatuh sampai mulutnya berbusa, sampai matanya kebalik dalam kondisi trance. Itu kondisi kerasukan. Saya mempelajari bagaimana dia menerima wahyu pertamanya di dalam Gua Hiro. Dia dicekik di Fagana, ditekan dengan kuat pada leher, alias dicekik 3 kali. 4 kali malah dalam Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1 halaman 179. 4 kali dicekek dengan secarik kain, dibac kain sutra yang ada tulisannya untuk membaca, dan Muhammad gak bisa baca katanya. Ini sudah tanda-tanda bahwa yang dia temui itu bukanlah malaikat, melainkan iblis. Karena saya ketemu 2 kali roh jahat, yang 1 kali pengen mencekik saya. Tapi kalau kita ketemu dengan Tuhan Yesus, gak ada istilah cekik-mencekik, betul gak, Faith? Apalagi malaikat. Kalian baca tuh. Iya, kalian baca di malaikat yang menampakkan diri. Ada nggak yang mencekik Nabi Samuel, mencekik Musa? Damai sejahtera ya kasihnya. Iya. Lalu saya melihat ketika dikatakan Quran ini turun, kitab wahyu dari langit ke-7 ke langit pertama. Ternyata pada zaman Muhammad sudah ada perbedaan bacaan antara para sahabat. Lalu mereka datang ke Muhammad, antara lain Hisham bin Hakim dan Umar bin Khattab. Ketika membaca surat Al-Furqan, ya, surat 25. Lalu Muhammad berkata begini, oh kamu bacaannya benar, kamu juga benar, gak apa-apa. Jibril memang menurunkan Quran dalam 7 versi, 7 aruf katanya. Loh, ketika saya membaca itu namanya sabatu ahruf. Loh ini jelas dobros bin ajaib ini. Jibril dikabarkan bolak-balik 7 kali dari langit pertama ke langit ke-7. Padahal di dalam Quran dikatakan 1 kali perjalanan membutuhkan waktu 50.000 tahun. Manusia, hitungan manusia loh. Ini sudah dobros ini. Artinya ini dia tidak tahu dimensi roh dengan dimensi fisik kita. Antara dimensi roh dengan dimensi fisik, saya kasih tahu Anda, itu tidak menggunakan hitungan tahunnya kita. Ya, itu dobros. Lalu mereka percaya ini Jibril menurunkan Taurat kepada Musa, Jibril menurunkan Taurat kepada nabi-nabi kitab-kitab, termasuk kepada Abraham dikasih kitab, menurunkan Injil kepada baby Isa ini. Saya lebih ketawa lagi ketika membaca surah Maryam ayat 30. Ada bayi berusia 40 hari, belum punya gigi, masih nenen, masih netek, bawa kitab dari dalam kandungan. Surah Al-Maidah ayat 110. Ini si bayi Isa diajar menulis kitab hikmah Taurat dan Injil di dalam kandungan. Loh ini apa ini? Nanya. Buat ayat, Allahnya di mana? Waktu ngajar Nabi Isa, masuk dalam kandungan juga kah? Lah itu pertanyaannya tuh bolpennya masuknya lewat mana Pak? Yo, ngeri. Parah ini, parah. Lebih heran lagi saya membaca Isa ini ternyata dibunuh pada zaman Musa. Surah 4 ayat 153 sampai 157. Loh, kalau Isa ini disamakan dengan Yesus, lah orangnya belum lahir sudah mati, dibunuh. Oh, katanya dikejar-kejar sama si Daud. Iya, dikejar-kejar pula sama si Daud. Gimana dia? Isa yang mana? Jadi Musa, Daud, dan Isa itu ketemu Pak di dalam Quran. Masya Allah. Loh, katanya Zakaria juga ketemu, bagaimana tuh? Ketemu, Zakaria tuh ketemu sama bapaknya Musa dan Harun. Oh, pantas Daud baca Quran. Lebih parah lagi orang Samaria bisa ketemu sama Musa di dalam Quran surat Toha. Ayo. Repot, pantas Allah baca. Zakaria hidupnya kapan Bu Sofi? Zakaria hidupnya abad pertama, sekitar tahun 1 sampai Yesus lahirnya kira-kira tahun 4 sebelum Masehi. Ya. Loh,
Kan ada dua tuh, Nabi Zakaria satu kata mereka nabi. Enggak, Zakaria mereka salah pula ya, bukan nabi tapi imam. Zakaria itu imam besar, ayahnya Yahya. Jadi mereka Zakaria. berpikir bahwa ayahnya Yohanes Pembaptis, Yahya itu seorang nabi. Padahal bukan ya teman-teman ya, tapi keturunan imam besar. Makanya ini gobloknya setengah mati nih muslim. Zakaria. Allah baca surat Tuhan dengan baca Yasin tuh. 410. Saya baca kayak begini, Zakaria kok tuh. bisa gak murtad ini tuh? Karena mereka dibutakan dan mereka gak ngerti teman-teman. Masya Allah. Ini gimana ini? Siapa lagi tadi? Daud ya? Bu Sofi bisa jelaskan itu Allah membaca surat Yasin dengan surat Taha. Mazmur. Oh baca tuh Mazmur ya? No. Yasin dan surat Toha. Jauh banget. Jauh banget, brother. Oh, gila ketemu semua sama dia. Wah berarti Jauh banget. berarti Isa omnipresent juga dong. Omnipresent kan tuh. Ini parah loh Indonesia teman-teman botolnya. Ya, kemarin itu si siapa Adriani Adil masuk ke sini. Oh, saya ahli Alkitab, saya lebih ngerti Alkitabmu. Saya ini lebih Kristen dibanding Kristen. Kita tanya, Yesus suku apa, Bu? Suku Nasrani katanya. Bu Sofi tahu nggak Bu Sofi? Adriani itu Bu Sofi STR udah mati, tapi masih pakai gelar dokter. Udah mati STR-nya. Masya Allah. Aduh kacau lu. Saya udah cek itu. Iya, kalian dialog sama kita. Kita bukan apologet yang ngodong-ngodong, teman-teman. Kami itu bukan orang Kristen yang cuman ke gerejanya seminggu cuma 1 kali. Ya, saya dulu waktu lahir baru, teman-teman saya menghabiskan waktu hampir tiap hari di gereja. Hampir gak pernah saya tuh di kos-kosan. Saya tidur di gereja karena kami ada menara doa. 24 hour, 24 jam. Ya. Dan biasanya jemaat gak mau kalau doa misalnya jam 1 malam, jam 3 itu kebagian kita pelayan Tuhan. Kami bukan orang biasa yang cuma ke gereja seminggu sekali untuk memalasi bangku gereja. Apalagi ada orang yang mengaku masuk mualaf musim. Saya dulu di Kristen ke gerejanya cuma waktu Natalan sama Paskah. Loh. Anjir. Ya, jadi kalian kalau musiman dengan kami, ya, kirimkanlah yang berbobot sedikit. Ya, kirimkan yang berbobot. Yang ngerti sejarah, jangan yang nggak ngerti sejarah. Tadi loh, sampai 1 jam di ruangnya siapa ya tadi? Bukan ruangmu ya, Fit, ruangnya Agatha. Muslim ditanya, Musa sama Daud lebih dulu mana? Ini ada server. Luar biasa ya. Lebih Aduh. Assalamualaikum. Nih, server, ada apa? Server, ada apa? Umat Paulus. Aduh, gimana server? Mana dulu? Musa dengan Daud. Sampai kapan makan kita nih? Paulus. Hah? Kenapa? Kacau, lagi kacau nih. Mencontoh Rasul Paulus kita bangga kok. Rasul Paulus mengajarkan hidup kudus menikah dengan 1 orang istri. Rasul Paulus mengajarkan kita tidak terlibat perzinahan dan perselingkuhan. Ibrani 13 ayat 4 dan 5. Rasul Paulus mengajarkan kita bersih dalam hal keuangan. Ya, daripada nabimu cabul ngajarin embat mantunya, ngajarin nikahi bocil. Loh, kita tuh bangga dengan Rasul Paulus, betul nggak teman-teman? Harusnya. Ya, Paulus itu semakin baik. Paulus itu orang mana? Paulus itu orang mana? Orang Israel kah? Apa orang Itali? Orang Jawa. Gini aja, Ariel. Gini aja Ariel. Tunjukkan satu ajaran Paulus yang Ariel. Kalau ada ajaran Paulus yang mengajarkan tentang menikahi anak kecil, saya mau sekarang juga. Ya. Ini justru Paulus itu mengajarkan kalian cara menyembah manusia. Oke, sabar. Teman sembah. Kan saya minta tadi. Justru Yesus aja waktu lahir, Iya. baca dong Matius 2. Waktu lahir saja sudah disujud sembah oleh raja-raja, betul nggak? Nah. Aduh. Iya, makanya kalau ada ajaran Paulus menikahi anak kecil, saya mau berani. Ya, tapi yang paling parah, yang mengajarkan sujud sembah kepada Adam pertama kali si Allahnya itu di surat 2 ayat 34, betul nggak? Ada 4 ayat di dalam Quran. Allah ini mengajarkan bahkan bukan manusia, malaikat disuruh sujud sembah kepada manusia lagi. Masya Allah. Katanya udah boleh. Nggak kafir tuh. Apa kayak gitu nggak kafir apa nggak ini? Bersujud pada yang lain.
Justru iblis yang tidak mau sujud kepada manusia, iblis yang mau sujudnya kepada Allah, malah dikasih-kasihkan sama si Allah. Panggil dulu. Iblis. Bukannya nggak boleh sembah manusia, kenapa disembah? Kata mereka itu kan begitu. Tanya dulu Ustadz nih, Pak Ustadz. Selamat sore Pak Ustadz. Pak Ustadz monitor. Yang benar yang mana nih? Boleh sembah manusia atau Pak tidak? Ustadz. Pak Ustadz. Sugiono itu Pak, Bu. Pak Ustadz Sugi. Dengar nggak Pak Ustadz? Sugiono. Hah? Pak Ustadz bukan ini. Pak Ustadz. Ustadz-ustadzan itu. Dulu nih, Ustadz beneran apa Ustadz-ustadzan? Iya, maka kita panggil dulu Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz Sugiono, Pak Ustadz Sugiono, Pak Bu, Ustadz. hati-hati. Pak Ustadz. Dan Bapak Ustadz yang sudah ini nih, yang sudah murtadin ini. Kapir. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Bapak Ustadz beneran Udah apa? Bukan makan ibab. Udah makan ibab ini, Ustadz yang udah makan ibab apa yang belum? Ustadz yang dapat hidayah. Diem dari tadi. Ustadz ngomong Pak Ustadz. Udah ngikutin Dewi Bulan dia. Dewi Bulan. Makan babi, pokoknya asal mengucapkan Bismillah dan Al-Fatihah. Oh, ya kah? Ayo teman-teman, ayo. Tutorialnya begitu. Oh. Naikin aja si Ariel nih. Ayo Ariel. Coba Ariel. Ariel kamu ini dulu. Apakah dengan membaca Bismillah dengan Al-Fatihah, babi langsung jadi halal? Ayo Ariel, jawab. Ayo Ariel, keluar Ariel. Apa? Tanya dulu. Ayo. Jawab dulu Ariel, jangan yang kemarin. Jawab dulu itu, jawab dulu Pak Bilal, jawab dulu. Itu satu pertanyaan ditanya, jawab dulu itu, pertanyaan gampang, jawab dulu itu. Apa pertanyaannya Pak Bilal? Ulang lagi. Pertanyaannya, membaca Bismillah dan Al-Fatihah, apakah babi jadi halal, Bro? Gimana, Bro? Gimana tuh? Menurut Al-Quran ya, Bro? Halal Pak Bilal kalau ada. Masya Allah. Itu asumsi kalian. Halal kan halal, buktikan ngebaca titik kalau membaca Bismillah dengan Al-Fatihah, babi itu jadi haram. Coba buktikan. Ya memang babi haram. Iya, dalilnya di mana? Kan sudah baca Bismillah dengan baca Al-Fatihah. Oh, itu buat makanan yang disembelih bukan pakai atas nama Allah. Oh, iya. Kalau disembelih ya pakai nama Allah ya halal. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sembelih dulu atas nama Allah. Biar halal. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti semua jadi halal ya kalau udah disembelih sama ngucap ya. Udah halal ya. Yang haram ya udah Pak Bilal. Lain kali Pak Bilal sebelum dimasak ya, disembelih itu dalam itu dulu ngucap dulu. Jadi biar jadi halal ya. Bukan dengan halal ya. Itu kan salah. Kalau babu pakai Bismillah. Tuh. Gimana tuh? Itu baca Bismillah itu sunnah. Kalau dilakukan dapat pahala. Untuk membelah babu. Itu halal nggak itu? Kalau yang haram aku tanya. Halal nggak? Kalau yang haram tetap haram, yang halal tetap haram. Meskipun babi haram, kalau baca Bismillah tetap lebih haram gitu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Buktikan lah, jangan kor-kor aja lah. Malu-malu itu. Iya. Kalau dikasih lalu betul nanti kalau gak ada dalilnya. Masalah makanan aja dia nggak paham loh, makanan loh. Iya, karena makan itu harus mengucapkan basmalah dulu dengan nama Allah bukan nama Yesus. Aku lihat kan, aku kemarin itu kan bikin video tuh. Ada di Pakistan jeruk makan jeruk. Kawinan mereka berdua itu pakai baca Al-Fatihah. Waduh, terbaru ya. Di ini loh di report orang-orang sih. Tapi aku mau tunjukin apakah itu. Dengerin Mbak, kalian itu di gereja itu ya di gereja ini sama di Australia sekarang melegalkan LGBT loh, diberkati loh. Tapi itu bukan gereja yang benar loh, pengakuan imannya beda loh. Ya. Pengakuan imannya beda. Ya kan sana-sananya itu di gereja bukan. Berarti itu di sana itu gereja bukan. Sama kayak gini. Kalau Tirmidzi dua ajarannya bisa dirubah-rubah kayak gitu. Bro Adi itu membukain Tirmidzi adalah Islam. Iya kan? Tirmidzi 2526 ya. Iya, bisa dirubah-rubah itu teroris itu membunuh orang. Sama kayak gitu, teroris itu mengaku dia Islam, dia membunuh orang, benar nggak itu? Benar, bagi mereka benar. Kan halal bagi mereka, kalau murtad aja halal kok. Ya, murtad aja halal. Benar nggak? Darah yang murtad aja halal buat mereka. Darah yang murtad. Kalau ini ajarannya ajaran 56. Buka dulu, Dik. Oke. Apanya yang halal itu Bunda?
Nah, 2656. Katanya yang halal. Darah ayam Kalau murtad. kami orang Islam haram makan babi, makan anjing. Tapi kata si Arli tadi kalau itu disembelih dulu atas nama Allah katanya jadi halal. Gimana dah? Yang halal itu Halal. kambing, sapi, ayam. Gimana dalilnya? Mana dalilnya? Terus Oke, tunggu. bacain di. Oke, kita fokus tema kita LGBT dulu. Tema kita LGBT dulu ya. Nih, Zain bin Haritsah tiba di Madinah sementara Rasulullah sedang berada di rumah. Zaid datang dan mengetuk pintu, lalu Rasulullah berdiri menghampirinya dalam keadaan tidak mengenakan baju. Sambil menarik kainnya. Demi Allah, aku tidak pernah melihat beliau tidak mengenakan baju sebelum dan sesudahnya. Lalu beliau mendekat Zaid dan menciumnya. Astagfirullah. Masya Allah. Aduh, kok yang begitu disimpan-simpan sih? Itu di mana ayatnya di? Di mana ayatnya di? Ntar gue SSD. Tunggu dulu, catat. Tunggu aku catat. 2656 Sunan Tirmizi ya? Tirmizi kurang ajar. Silakan aja. Nanti tunggu serangan balik dari saya nanti. Ya. Loh. Tirmizi berapa? Ini Tirmizi berapa, bro? ini oknum apa bukan? Oknum apa bukan? Orang kitab mulu. Tirmizi berapa, bro? Ini enggak, kita kasih ini dong. Kita dengarkan mereka dulu. Itu oknum apa bukan? Ayat loh. Mau ke bantah. Berapa? Ayat kok dibantah. Tirmizi 2656. 2656. Catat nih, catat. 56. Masya Allah. Ya, nambah-nambahin. Catat, nambah-nambahin. Koleksi. Ya, dapat ilmu. Ini kok yang begini disimpan-simpan ya? Ibarat saya gurunya, kalian anak kecil yang saya diajarin, ini bandel, gitu botol. Iya. Aduh. Dapat ilmu Iya, ya. kalian kan bang haram jadi haram, bang haram jadi halal. Bangkai haram apa halal? Bangkai haram apa halal? Bangkai. Gini, pertanyaan gini. Kalau bangkai binatang haram. Kalau ikan binatang bukan? Bekas istri anak Kalau menantu itu halal nggak? ada kecualinya. Kecuali. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan pemaparan bahkan tampilnya seorang polemikus di dalam diskusi dan debat ini, teman-teman? Hal yang luar biasa, dan teman-teman boleh memberikan komentar ya. Yang saya pentingkan komentar yang baik, yang menghormati keyakinan orang lain. Sebenarnya kita sudah berbeda, tetapi bukan berarti ketika kita berbeda saling menghujat itu tidak baik. Bahkan dalam ajaran kekristenan, ajaran Yesus tidak diperkenankan untuk menghujat, bahkan juga untuk menjelekkan. Tapi dari sejak dahulu Yesus masih hidup, dia selalu menekankan bagaimana kehidupan itu dapat menghargai orang lain, begitu ya. Karena itu nilai yang sangat besar daripada kasih itu ya. Kalau ada teman-teman yang ingin menuliskan di kolom komentar, silahkan apa respon teman-teman, karena itu baik untuk meningkatkan pemahaman kita. Baik, kalau kita mendengar ya teman-teman ya, kalau kita mendengar bahwa polemikus ini bilang dia sayang sama Tuhan Yesus. Kalau dia sayang sama Tuhan Yesus ya dia percaya, ikut dong, kan gitu intinya. Saya tidak merasa mengajak, tapi kalau ada orang berkata dia sayang gitu ya, orang yang disayang pasti dijaga, dipelihara, dijaga ajarannya gitu. Jangan sampai seperti Ustadz Ahmad Kainama kan gitu. Katanya kalau orang percaya Yesus dia mualaf itu karena cinta Yesus. Itu kan keliru. Tak mungkin seseorang itu mencintai lalu ditinggalin kan gitu. Hubungan suami istri atau pacaran saja tidak mungkin begitu. Tapi yang namanya sedang bermanis bibir ya wajar gitu ya. Bermanis bibir itu dia ngomongnya itu seolah-olah bagus, tetapi akhirnya memang bukan seperti itu realitanya. Karena apabila seseorang itu mengatakan aku cinta sama Yesus, aku cinta sama dia, tapi dia meninggalin bahkan membelakangin, bahkan lebih identik menjelek-jelekkan, ya itu bukan cinta gitu ya. Itu semakin keliru gitu. Nah teman-teman, kalau orang itu mengatakan aku cinta, maka dia akan mengikuti orang yang dia cintai, akan memahami, akan belajar dari orang yang dicintai, menghormati orang yang dicintai. Nah, kok jadi belajar cinta sih? Nah teman-teman, ada banyak orang-orang muslim, para ustadz yang menyalahpahami tentang kekristenan, dan itu sudah terjadi sejak dahulu begitu. Kekristenan itu berdiri di dalam suatu gempuran ya, gempuran dari kiri kanan, bahkan yang mirip-mirip pun ada gitu ya, yang akhirnya harus dirumuskan dan dimantapkan bahwa seseorang itu aliran itu menjadi bidat. Karena apa? Mereka mirip seperti itu, mirip sekali dengan pengajaran kekristenan. Bahkan mereka ada yang mengatakan percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan yang mana tidak ngerti. Mereka percaya kepada Yesus, tapi Yesus yang kecil gitu ya.
Itu banyak berseliweran. Tapi apakah Kristen itu baper gitu? Enggak, dia berdiri tegak kokoh sekalipun banyak gempuran-gempuran dari sisi lain gitu ya. Karena Alkitab itu merupakan fakta sejarah yang bersamaan dengan sejarah yang sulit untuk diruntuhkan oleh siapapun. Sampai kapanpun, sampai Yesus datang kedua kali, Alkitab itu sulit untuk diruntuhkan. Udah banyak yang mencoba untuk meruntuhkannya, udah banyak mencoba memasukkan ajaran-ajaran bidat, ajaran palsu yang mirip-mirip tadi, tapi semua itu tidak berhasil. Kenapa? Karena kalau itu sudah fakta, kejadian yang terjadi itu tidak bisa dirubah, teman-teman. Itu aja intinya. Kalau sesuatu itu sudah terjadi dan itu fakta sejarah bukan dongeng, maka kalau ada yang mencoba untuk meruntuhkannya, mencoba untuk membuat dia menjadi mirip begitu, itu tidak mungkin bisa. Karena apa? Ada fakta yang menyaksikan. Dan para rasul itu kan saksi mata terhadap Alkitab, saksi mata terhadap Yesus gitu ya. Yesus yang adalah Injil itu sendiri, kabar baik itu yang menyelamatkan umat manusia. Dan itulah yang dituliskan, kisah-kisah itulah yang dituliskan oleh para saksi mata. Jadi kalau ada mengatakan siapa yang menulis, siapa tidak ada saksi mata, ya murid itu saksi mata semua kok. Ya, ada ke-12 rasul dan ada ke-70 murid. Semua itu masih hidup berbarengan, bahkan ada yang saling berkaitan. Jadi tidak ada yang terputus di sana. Jadi kalau ada orang mengatakan buta, ya itu buta sendiri ya. Baik teman-teman, kalau Anda menuduh palsu, tanyalah balik kepada teman-teman. Bagaimana kalau Anda dikatakan punya Anda palsu, ya toh? Oke. Jadi jangan terlalu baper lah dalam kehidupan beragama ya. Karena kasih Kristus itu melampaui segala-galanya. Saya percaya ketika firman Tuhan diberitakan, kebohongan-kebohongan dibuka, maka tidak ada satupun orang yang dapat membantahnya. Bagi kamu yang artis-artis yang numpang terar Ari Untung, ya kan, yang sengaja mengundang Felix Xiao, Don Ditan, dan juga siapa yang namanya ini? Ustadz memakai nama, jangan kamu memakai apa itu untuk mencari keuntungan lo ya. Kalian itu ranahnya beda gitu. Apalagi sekarang sehari ini ya, aduh, kasihan sekali ya. Oke, semoga kasih Kristus itu mencerdaskanmu dan kasih Kristus itu menolongmu untuk percaya kepada Dia. Yohanes 3:13 dikatakan, Dia yang pernah dari sorga, Dia turun dari sana, yaitu anak manusia. Anak manusia itulah yang datang dan menyatakan diri untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Semoga kita cerdas, jangan terlambat karena kasih Kristus menyelamatkan kita dari dosa. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.